apa kabar? Oke, jadi kalian nanya, saya jawab part kedua. Let's go. Halo, apa kabar ya? Jadi buat kalian yang mungkin baru gabung, jadi ini tuh adalah satu sesi di mana kalian bebas nanyain apa aja, konsultasi lebih tepatnya mengenai sebuah smartphone, gadget, dan teknologi yang bakal saya jawab melalui sebuah video kayak gini. Kalian bisa nanya melalui email, nanti kalian bisa email aja, emailnya yang ini, atau kalian bisa DM di Instagram. Atau juga kalian bisa langsung aja komen di video-video saya. Nanti saya kumpulin ya komen-komen tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut selama 1-2 minggu, lalu nanti akan saya buatin video kayak gini lagi. Nah, dari sekitar 1 atau 2 minggu ke belakang ini udah ada beberapa pertanyaan ya. 1, 2, 3, 6 ya. Lebih kurang ada 6 pertanyaan yang konsultasi yang saya pilih ya. Pertanyaannya lebih dari itu ya, cuman tidak semua saya masukin karena mungkin udah pernah dijawab di video sebelumnya, dan juga yang pertanyaan-pertanyaan menurut saya tuh lebih menarik untuk dijawab. Yuk, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang paling menarik ya yang saya kumpulkan. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, saya masih galau mau milih Samsung S23 FE 1, Samsung A55 2, Nothing Phone 2a 3, atau Google Pixel 7 ini. Dulu HP saya tuh Nexus, OnePlus 3, OnePlus 6, yang terakhir itu screen-nya jadi hitam ya, dead pixel. Nah, jadi kalau dilihat histori penggunaan smartphone yang dipakai oleh Volante 56 ini, sepertinya dia orang yang seperti saya ya, menggunakan suka pakai smartphone yang beda, yang tidak umum di pasaran. Cuman dari pertanyaannya ada 2 smartphone yang yang umum ya, yakni ada Samsung S23 dan juga Samsung Galaxy A55. Selebihnya Nothing Phone 2a dan Google Pixel 7 ini tidak umum. Pertanyaannya yang pertama sih, kalau emang kamu adalah orang yang suka pakai smartphone yang berbeda, saya sih untuk Nothing Phone 2a ini coret terlebih dahulu aja. Kenapa? Karena Nothing Phone 2a ini menurut saya build quality-nya paling nggak bagus di antara ke-3 atau ke-4 smartphone yang masuk dalam list. Saya udah pernah bahas di video review, nanti kamu bisa nonton aja, linknya saya taruh di sini. Karena build quality-nya tuh menurut saya kurang, terus cara hasil foto dan video ya so-so aja ya, tidak terlalu spesial. Bagus sih, cuman nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Ya selebihnya dia memang cuman menang di uniknya aja. Oke, itu ya. Terus sisa 3 berarti. Di sini ada Samsung S23 FE, A55 dan juga Google Pixel 7. Kita lihat secara harga dulu. S23 FE ini untuk varian yang 256GB kalau nggak salah saya ada di 7,5 sampai 7,7 juta. Terus Google Pixel ini ada di 8 jutaan ya untuk unit yang resmi. Saya bicara yang resmi, saya tidak bicara yang second dan juga kondisinya ex-inter ya, yang diimpor kayak gitu, yang kondisinya biasanya batangan. Terus juga itu ada Samsung Galaxy A55 yang harganya ini paling murah di 5 juta sampai 5,5 juta. Nah, pertanyaannya kan range harganya cukup luas menurut saya, dari 5 jutaan sampai ke 8 jutaan. Nah, kalau asumsinya sanggup untuk membayar lebih, itu ya udah Samsung A55 coret. Jadi sisa di sini adalah Pixel 7 dan juga si Samsung Galaxy S23 FE. Nah, melihat perbandingan kedua ini, saya sih akan lebih milih Samsung Galaxy S23 FE dengan pertimbangan pertama untuk performa perekaman video itu udah oke. Foto Samsung ya bisa diandalkan, punya lensa tele, terus UI-nya juga dia bisa dapat update yang lebih panjang ya, karena launchingnya kan si Pixel 7 ini setahun lebih dahulu dibandingkan si Samsung S23, dan dia punya garansi resmi. Jadi pertimbangan saya sih di antara keempat smartphone tersebut, pilihannya jatuh ke Samsung S23 FE ketimbang si Pixel 7 ini. Dan saya juga udah jual si Google Pixel 7 saya dan akan ganti rencananya ke smartphone ini. Pertanyaan berikutnya yang kedua, di sini ada pertanyaan, better mana Instastory iPhone 11 versus Samsung Galaxy A55? Nah, buat kalian yang mungkin belum nonton, saya udah bikin video perbandingan antara Samsung Galaxy A55 versus iPhone 11 karena kedua smartphone tersebut untuk saat ini range harganya itu lebih kurang sama.
Dan untuk performa videonya saya bisa bilang keduanya itu stabil, keduanya itu enak dipakai dan keduanya itu bisa diandalkan. Cuman memang si A55 ini kalah dari resolusinya aja, dia mentok di 4K 30 sementara iPhone 11 itu di 4K 60. Lalu pertanyaannya adalah gimana kalau diupload ke Instagram Story ini nih. Sebenarnya untuk saat ini upload Instagram Story untuk smartphone Android itu udah nggak seburik dulu, itu udah lebih bagus lah ya. Jadi caranya tuh simple, emang agak perlu extra step aja dibandingkan dengan si iPhone tersebut ya. Jadi ketika menggunakan si Samsung A55 ini kalian bisa rekam dulu aja apapun menggunakan kamera bawaan. Kalau pengen lebih smooth pakai 1080 60 fps, kalau pengen lebih tajam ya tinggal pakai aja 4K 30 fps di kamera bawaan. Setelah itu baru di-upload ke Instastory. Itu hasilnya sih akan lebih bagus dibandingkan langsung rekam dari aplikasinya si Instagram tadi. Perlu extra step, tapi menurut saya sih nggak masalah karena bisa menghasilkan Instagram Story yang bagus. Dan perlu diketahui tidak semua konten kreator itu menggunakan iPhone ya. Konten kreator bidang manapun. Dan saya sendiri udah cukup banyak ketemu konten kreator berbagai bidang, baik di bidang teknologi, yang di gadget dan segala macam. Itu banyak banget yang tidak pakai iPhone. Rata-rata pakainya ada yang pakai Vivo, ada yang pakai Samsung, ada yang pakai Google Pixel, ada yang pakai Sony. Jadi ya tidak usah terpaku sama iPhone aja gitu. Karena untuk membuat sebuah video yang bagus sebenarnya yang dibutuhkan adalah ide dan juga kreativitas. Smartphone itu adalah alat penunjang aja. Dan menurut saya sih tidak usah terlalu terpaku sama si iPhone. Jadi tipsnya sih seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Dika cuy. Jadi dia nanya, "Bang, temen gua jual iPhone 11 harganya tuh 4 jutaan second. Mending ambil iPhone itu, apa beli Poco M6 Pro kalau Poco masih ada kembalian? BTW buat gaming, cocok mana? Bantu jawab." Nah, ini pertanyaan sebenarnya cukup sulit ya. Dia udah punya spesifik tujuannya buat apa? Buat gaming. Tapi kalian harus cukup pertimbangkan beberapa. Oke, saya akan kasih breakdown dulu. Kenapa? Kalau mau ngambil iPhone 11 harus siap beberapa hal. Pertama, ini kondisinya second. Lihat dulu secondnya second mana? Apakah second iBox atau bukan? Kalau second iBox, satu hal itu udah bikin tenang ya. Setidaknya masalah sinyal ini udah aman. Karena kalau bekasan Inter itu ya sinyal bisa bikin deg-degan, tiba-tiba keblokir, tiba-tiba hilang sinyal. Itu satu. Yang kedua, kalau main game itu biasanya membutuhkan baterai yang awet, yang prima. Sementara iPhone 11 itu defaultnya aja baterainya udah boros. Apalagi kondisinya ini second. Jadi kita nggak tahu apalagi baterai health-nya berapa, apakah baterainya pernah diganti atau tidak. Ini perlu lagi-lagi untuk dipertimbangkan. Nah, kalau dua hal ini udah dipertimbangkan, menurut saya sih secara performa harusnya iPhone 11 itu lebih oke ketimbang si Poco M6 Pro yang pakai Helio G99 Ultra atau Ultimate ya. Saya lupa karena G99 itu terlalu banyak. Tapi setidaknya secara performa harusnya bagusan si iPhone 11. Tapi dengan dua hal yang saya sebutkan tadi, udah siap apa belum kalau beli si iPhone 11 tadi? Kalau nggak siap, saran saya sih mending ambil aja si Poco M6 tersebut, M6 Pro. Terlebih lagi juga dia kan kondisinya baru dan masih ada garansi, plus juga masih ada kembalian. Dan Poco itu menurut saya salah satu brand dengan after sales yang cukup oke. Jadi ketika dipakai dan kalau ada kendala apa-apa itu jadi lebih tenang. Rialdi Oe, "Bang, mending 13T ini Xiaomi ya berarti atau Samsung A55. Ini secara harga kayaknya ini lumayan berbeda ya. Yang 256 GB untuk Samsung itu ada di harga 5 juta sampai 5,5 juta. Sementara si Xiaomi 13T ini kalau nggak salah saya ada di 6,5 juta. Secara spesifikasi, ini menurut saya sih lebih menarik si Xiaomi 13T. Dan juga tuningan lensa dari Leica itu secara tone warna menurut saya sih lebih estetik. Dan juga dia kan punya beberapa preset yang lebih
enak gitu untuk diutak-atik. Sementara kalau Samsung kan tidak ada preset-preset bawaan lensa gitu. Ya hasil fotonya tuh akan kurang lebih ya ciri khasnya Samsung ya. Hasil fotonya tuh biasanya berwarna lebih vivid. Nah ini balik lagi dulu kebutuhan dari kita tuh mau menggunakan smartphone tuh seperti apa. Kalau gaming sih tutup mata, ambil 13T. Dan kalau untuk foto video saya sih kayaknya lebih condong ke Samsung A55. Terutama di soal stabilisasi videonya tuh yang oke banget. Terus untuk UI saya lebih condong ke A55, satu lebih panjang untuk soal update-nya. Jadi kedepannya kita akan masih bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang ada di Android 15, 16, 17, dan 18 karena dia dapat update sampai 4 kali major update. Sementara si Xiaomi 13T ini kalau nggak salah saya hanya 2 kali, dan UI dari Samsung One UI itu buat saya jauh lebih nyaman dibandingkan MIUI atau sekarang tuh HyperOS. Ya, itu sih pertimbangan dari saya. Jadi tinggal pilih kebutuhannya ke yang mana. Untuk unit ya sama-sama baru, asumsinya ya harusnya sama-sama performanya tuh masih prima lah karena kan baru keluar dari segel. Lanjut pertanyaan berikutnya, Bang, HP 45 jutaan yang videonya super stabil dan jernih, 4-5 juta. Let's say 5 juta, ambil Samsung Galaxy A55, tapi ya nunggu momen-momen tertentu kayak tanggal kembar atau juga payday, itu biasanya bisa dapat yang harga 5 juta Samsung A55, atau kalau mau dapat kembalian sedikit itu bisa ambil Vivo V30. Itu videonya oke, stabil, ya tinggal disesuaikan aja lebih suka yang mana, Vivo V30 atau si Samsung Galaxy A55. Itu untuk budget 4-5 jutaan yang videonya stabil dan juga jernih. Dan terakhirnya pertanyaannya, bingung mau iPhone 11 apa Samsung Galaxy A55? Ini sebenarnya kalau saya pribadi tidak akan bingung karena ini tuh jawabannya sangat mudah. Oke, kalau saya pilih Samsung Galaxy A55 dengan alasan berikut. Pertama, layar Samsung Galaxy A55 itu udah AMOLED. AMOLED-nya Samsung itu bener deh, enak banget dibandingkan dengan layar IPS-nya iPhone 11 itu jauh. Nah ini sih Samsung Galaxy A55 ini saya lagi pakai. Terus Samsung Galaxy A55 ini punya usia yang 5 tahun yang lebih muda dibandingkan dengan iPhone 11 di harga yang sama. Udah tentu kedepannya update OS dari Samsung Galaxy A55 itu lebih jelas, lebih akan bisa menikmati fitur-fitur terbaru dibandingkan dengan iPhone 11 yang usianya udah 5 tahun, dan rasio atau biasanya si Apple itu ngasih update ke iPhone mereka itu lebih kurang selama 5 tahun, atau di case tertentu di beberapa produk itu bisa sampai 6 tahun. Jadi untuk update OS-nya si iPhone 11 ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan si Samsung Galaxy A55. Alasan yang ketiga tentu adalah soal storage ya. Kalian mau sebagus apapun video kalian yang kalian rekam, tapi iPhone 11 itu cuma dapat 64 GB. Ya, 64 GB zaman sekarang tuh bakal dapat apa sih gitu. Kalaupun bisa merekam sampai 4K 60 fps, tapi 64 GB itu dapat berapa sih? Paling beberapa video direkam dengan 4K 60 fps juga itu storage-nya udah penuh. Sementara dengan harga yang kurang lebih sama atau bahkan bisa dibilang lebih murah sedikit, Samsung Galaxy A55 ini udah dapat storage yang berkali-kali lipat lebih besar, 256 GB. Jadi itu lebih fleksibel untuk jangka panjang. Sementara untuk performa sih saya nggak ngetes ya antara iPhone 11 dan juga si Samsung Galaxy A55 karena saya juga nggak main game di kedua smartphone tersebut. Tapi ya kurang lebih sih harusnya performanya ya nggak jauh beda lah antara si iPhone 11 dan juga Samsung Galaxy A55. Jadi tinggal sesuaikan aja. Sebenarnya itu buat saya itu adalah logika yang simple, tidak perlu dibingungkan antara iPhone 11 dan juga si Samsung Galaxy A55. Oke, itu dia tadi ada lebih kurang 6 pertanyaan yang masuk di Kalian Bertanya Saya Jawab kali ini. Dan kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, masih ada yang mau didiskusikan, langsung aja komen. Nanti akan dibuatin di video berikutnya. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.